Halo guys, saya Irul. Ada yang lagi nyari HP 5G di harga 1 jutaan, tapi spek dan kualitasnya udah tergolong lumayan. Nih saya kasih rekomendasi HP 5G yang makin worth it nih dibeli di tahun 2024 ini. Mau tahu HP-nya apa? Langsung simak aja video ini sampai habis. Nah sebelum lanjut, kita unboxing bentar ya guys. Di dalam boxnya ini tentu saja ada unit HP, kartu garansi, dan buku manual. Masih dapat earphone bawaan, charger berdaya maksimal 10 watt, kabel data USB-C, dan paling bawah masih ada pin SIM tray-nya juga. Itu dia isinya, jadi langsung ke HP-nya aja. Nah, pertama kita bahas bagian desainnya dulu nih. Yang menurut saya untuk desain bodi belakangnya ini sih udah termasuk oke ya. Meskipun memang agak ketinggalan sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi desain kayak gini tuh nggak yang norak-norak banget. Tapi kalau untuk build quality-nya memang terasa banget ya kalau HP ini terlihat HP murah. Karena saat diketuk ini pun memang ada sedikit ruang nih di bagian bodi belakangnya, nggak begitu solid banget. Apalagi kalau udah lihat tampilan depannya ini, masih pakai layar poni dan bezelnya pun lumayan tebal di beberapa sisinya, khususnya di bagian dagu. Ini sih memang kayak tampilannya HP kelas entry. Tapi menurut saya jeroannya nih masih kelas mid-range. Terus meskipun layarnya HD+, tapi smoothnya tuh masih kerasa karena udah support 90Hz di mode auto. Dan kelebihan resolusi layar HD Plus ini malah ada di konsumsi dayanya yang cenderung lebih awet dibandingkan layar yang resolusinya lebih tinggi. Tapi sayang aja sih HP ini masih pakai panel IPS yang untuk tingkat kecerahannya pun menurut saya masih tergolong kurang ya. Jadi harus pakai brightness di mode 100% kalau di mode outdoor biar kelihatan. Kalau untuk kualitas warna layarnya sendiri menurut saya udah oke sih. Warnanya memang nggak terlalu tajam banget tapi menurut saya udah pas. Jadi buat kebutuhan multimedia atau nonton video sih udah cukup banget. Cuma memang untuk speakernya masih mono ya, jadi kurang mantap aja sih untuk didengarkan. Nah untuk sensor jarinya ini HP masih di samping ya pakai set fingerprint. Yang untuk tingkat responnya menurut saya tergolong responsif dan tingkat akurasinya pun tergolong oke. Pokoknya untuk sebuah desain HP di harga 1 jutaan, ini HP sekarang udah masuk banget. Nah setelah bahas bagian desain, lanjut ke bagian kameranya nih. HP ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung 2 buah lensa 2 megapiksel untuk depth dan makro. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel, yang sayangnya sih cuma support untuk resolusi Full HD di 30 fps saja ya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depannya Sharp Aquos V9 5G di indoor ya. Tapi ini sore hari, sekitar jam 4-an, dan kondisinya cerah, nggak mendung. Nah ini kalau di indoor kayak gini, untuk hasilnya lumayan ya kalau dari preview. Nah ini kalau gelap gini baru kerasa ada noise-nya. Nah ini untuk hasil rekaman video untuk posisi outdoor. Dan ini jam 4:30, kondisi cuaca lagi cerah. Jadi jam 4:30 tuh rasanya masih terang. Untuk dynamic range-nya ternyata nggak begitu luas ya. Ini terlihat background-nya, untuk langit nggak kelihatan. Tapi untuk detail fokus ke wajahnya ini lumayan bagus. Untuk stabilisasinya juga lumayan oke. Ini padahal saya cuma pegang pakai tangan aja. Posisi jalan biasa. HP ini ternyata udah mendukung ACE. Tapi apakah kamera depannya juga bisa? Dan kestabilannya seperti apa? Coba teman-teman komen ya. Nah kalau ini untuk hasil rekaman video kamera belakangnya. Ternyata memang cukup lumayan stabil. Meskipun memang agak sedikit getar ya. Di Full HD 30 fps fokusnya. Lumayan cepat.
Dan untuk dynamic range-nya lebih bagus ya dibandingkan kamera selfie-nya tadi. Hasil rekaman video untuk kondisi low light-nya ya. Ini sekitar jam 5 pagi. Habis subuhan saya langsung terus ke sini. Dimana untuk hasil rekaman video Sharp Aquos V6 5G ini, kalau untuk kondisi kurang cahaya kurang lebih kayak gini. Kalau untuk stabilisasinya sih tetap bagus. Dan untuk ini kalau preview di HP-nya sih lumayan oke. Kita lihat untuk perpindahan fokusnya. Agak lama sih. Cuma overall bagus ini kalau untuk rekaman video malamnya. Nah, sekarang untuk hasil rekaman video kamera depannya ya. Masih di kondisi low light. Ini saya lagi di Tugu, Jogja. Di sini masih kondisinya ya remang-remang gitu. Ada beberapa cahaya dari lampu aja. Cukup berbeda dengan hasil kamera belakangnya tadi. Tentunya kamera depannya ini kalau untuk ketajamannya tidak sedetail yang kamera belakangnya tadi. Tapi masih cukup oke, asal masih ada cahaya sedikit bantuan sedikit. Ya nggak gelap-gelap banget, noise-nya nggak begitu terasa. Nah, di bagian performa, HP ini udah pakai chipset Dimensity 700 ya, 7 nanometer. Dan performanya tuh kalau untuk skor AnTuTu-nya, pakai AnTuTu terbaru versi 10, dia mendapatkan skor mencapai 323 ribuan. Dengan skor CPU 110 dan GPU di 61.000, itu versi Lite tapi ya. Sedangkan untuk storage testnya, karena masih pakai eMMC, jadi cuma 11 ribuan aja. Untuk skor Geekbench 6 testnya, skornya 729 poin untuk single, dan 1833 poin untuk multicore-nya. Yang tergolong lumayan untuk sebuah HP entry saat ini. Untuk stabilannya di mode 3D Mark Wide Left, bisa dilihat di sini, overall skornya mencapai 1205 poin, dengan average frame rate di 7,22 fps. Sedangkan untuk stability-nya mencapai 98,2%. Nah, gimana untuk real performanya ketika menjalankan game SD? Langsung kita coba aja ya buat jalanin game PUBG Mobile. Langsung ada mode gamenya juga nih yang aktif. Cuma sayangnya memang untuk game PUBG Mobile dia belum support gyro ya. Karena memang HP ini belum ada gyroscope-nya baik software maupun hardware. Jadi buat player gyro, jelas HP ini nggak recommended kalau buat main game PUBG. Untuk settingannya sendiri, Dimensity 700 ini jelas bisa main di Smooth Ultra ya. Untuk rata kanan di SD High, tapi lebih enak tentunya di Smooth Ultra aja. Dan bisa dilihat untuk gyroscope-nya dia nggak bisa diaktifkan. Jadi lebih enak buat casual player aja. Untuk kecerahan layarnya sendiri, lebih recommended di atas 80% gini ya, biar lebih terang mainnya. Karena memang layarnya cuman IPS dan tingkat kecerahannya pun kurang bagus. Apalagi kalau di outdoor bisa sampai 100% kalau mau lebih kelihatan lagi layarnya. Dan untuk gameplay di settingan Smooth Ultra ini masih terasa smooth. Tentunya buat casual player ini udah cukup banget performanya. Untuk sebuah HP harga 1,3 juta tapi bisa mainin game PUBG dengan selancar ini sih menurut saya udah oke ya di tahun 2024 ini. Performa chipset Dimensity 700 ternyata masih cukup mumpuni buat jalanin game PUBG. Cuma sayang aja memang dia nggak ada gyronya aja. Overall untuk gameplay di awal penanganan ini jelas masih enak. Untuk suhu panasnya pun ketika bermain selama beberapa menit awal ini aja udah mulai kerasa hangat, tapi masih belum mengganggu.
Karena memang performanya Dimensity itu dari dulu memang terkenal lebih adem ya dibandingkan chipset Naga kalau buat mainin game PUBG Mobile. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk gameplaynya buat jalanin game PUBG Mobile. Sharp Aquos V6 5G ini ternyata masih lumayan oke ya buat jalanin game sekelas PUBG Mobile. Habis ini langsung kita coba aja buat mainin game seberat Genshin Impact juga. Beda sama game PUBG tadi, kalau Genshin Impact ternyata mode gamingnya malah nggak bisa aktif ya. Jadi mungkin harus di setting manual dari pengaturan buat nambah list gamenya. Dan untuk kecepatan masuk ke loading menunya tadi sih lumayan cepat. Tapi dari loading menu ke gamenya ini yang pastinya bakal lebih lama ya. Cuma kita lihat aja apakah bakal selama itu atau bisa lebih cepat dibanding dengan HP kelas entry atau mid range saat ini. Bisa kalian lihat. Ini tadi dari menu ke gamenya ternyata nggak begitu lama ya. Tergolong cepat. Settingannya sendiri sudah saya rubah ke rata kiri 60 fps. Untuk bawaannya dia terendah. Cuma ini udah saya setting ke rata kiri 60 fps. Atau kalau kayak di PUBG itu kayak smooth ekstrimnya. Nah, begitu mulai merender karakter musuhnya dan mulai bertarung gini, mulai terasa banget untuk frame dropnya. Tapi overall masih bisa dimainkan ya, nggak yang berat-berat banget. Dan karena ini rata kiri, tentunya animasi grafisnya diminimalkan, nggak terlalu maksimal, biar gameplaynya lebih smooth. Meskipun settingannya 60 fps, tapi ini jelas nggak mungkin bisa menyentuh di 60 fps dengan stabil dan lebih terasa untuk frame dropnya ya. Jadi kalau mau lebih playable, teman-teman bisa rubah ke settingan defaultnya aja di mode 30 fps saja. Terus untuk suhu panasnya beda banget sama game PUBG tadi. Ini sudah mulai terasa panas ya di bodi belakangnya, khususnya di bagian dekat kamera. Cuma masih nggak yang panas-panas banget, belum yang terlalu mengganggu. Jadi performa Dimensity 700 ini kalau buat jalanin game seberat Genshin pun ternyata masih cukup bisa diandalkan ya. Buat tambah informasi aja, ketika HP ini pertama kali dinyalakan, langsung ada beberapa update untuk softwarenya. Nih, untuk update-nya sendiri dia sampai 4 kali ya. Jadi disiapin pakai WiFi aja biar nggak terlalu makan kuota. Terus HP ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi untuk fiturnya udah tergolong lengkap dan komplit ya. Untuk seharga 1,3 juta udah dapat HP 5G, ber-NFC, layar 90Hz, dan kameranya pun ternyata lumayan. Palingan kurangnya cuma di fitur pengisian dayanya aja yang support 15 watt. Tapi karena udah 5000 mAh, jadi tetap masih awet ya. Apalagi layar HP-nya cuma SD+. Jadi kalau cuma buat daily user, pasti ini udah enak banget. Dan baterainya pasti lebih awet. Untuk ngecharge-nya bisa diakali pas posisi mau tidur aja. Jadi bangun udah bisa langsung dipakai. Jadi kesimpulannya dengan harga 1,3 juta, Sharp Aquos V6 5G ini jadi makin worth it nih dibeli di tahun 2024 ini. Gimana enggak udah dapat Dimensity 700, terus spek dan fiturnya udah tergolong lengkap dan komplit. Pokoknya buat yang nyari HP 5G tapi budgetnya terbatas, ini nih jadi pilihan yang pas untuk dibeli saat ini. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Sharp Aquos V6 5G ini? Coba deh yang udah pernah pakai bisa bagi pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.